Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa tabi'at al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa orang yang membaca doa, membaca kalimat thayyibah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan lafaz raditu billahi rabban, mengaku Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan Muhammad dikirimkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wajib lahu jannah, maka wajib baginya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, ulama kita mengajarkan kepada kita tatkala kita memulai kajian talabul ilmi di majlis taklim, di masjid, di mushola atau di sekolah, untuk senantiasa mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmat yang dari kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda yang Muhammad. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, ternyata yang namanya iblis, yang namanya setan, itu tidak akan henti-hentinya mereka menggoda manusia, mengajak manusia ke jalan kesesatan untuk menjadi temannya nanti di neraka jahanam. Maka apapun bentuknya, pasti manusia akan digelincirkan. Sampai dalam Al-Quran dijelaskan cara setan menggoda manusia, la'atainahum baina aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an sama'ihim. Digoda dari depannya manusia itu, digoda dari belakang kita itu, digoda dari samping sebelah kanan, diajak benar-benar ke samping sebelah kiri. Kata ulama, kalau dari depan manusia digoda dengan yang namanya dunia, supaya lupa akan agama, lupa akan ibadah, lupa akan akhirat. Apa yang ada di depan di dunia ini kenikmatannya, lazimnya harta, tahta, wanita. Kasih duit kagak mempan, coba dikasih jabatan, kagak mempan juga, coba kasih perempuan. Ini yang namanya anak buah iblis, setan-setan ini disebar kepada manusia. Kalau dia gagal menggoda manusia, marah banget iblis.
Tapi kalau berhasil itu dikasih pangkat. Maka beda orang yang alim, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu, ustaz, kiai. Setan yang menggodanya beda dengan setan yang menggoda preman. Preman digoda sedikit langsung kena. Tapi kalau ustaz, ketua DKM, jemaah yang memang imannya kuat, oh iblis, setan yang menggodanya setan-setan yang pangkatnya hebat-hebat. Digoda dari sana dari sini. Enggak bisa dari depan, dari belakang, dilupakan dengan akhirat. Dari samping dengan kebaikan seolah-olah dia baik, tapi nanti niatnya dibelokkan oleh setan. Di samping sebelah kiri dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Bahkan saking setan itu enggak mau ada orang yang mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umi Maktum yang beliau itu buta. Ini Abdullah bin Umi Maktum ini mau sholat subuh. Dilalahnya saat beliau keluar dari rumahnya mau sholat subuh, karena dalam keadaan buta, kakinya tersandung batu, jatuh, lalu kepalanya kena batu. Beliau berdiri mau melanjutkan ke masjid. Tiba-tiba saat mau berdiri ada laki-laki datang menghampirinya, membantu jalannya dia. Dibantu sampai ke masjid. Keluar dari masjid ditungguin sama laki-laki itu, dianterin pulang ke rumah. Besok kayak gitu lagi. Mau pergi ke masjid, ditungguin di depan rumahnya sama laki-laki itu, dianterin ke masjid supaya kagak jatuh. Kemudian keluar dari masjid, dijemput, dianterin lagi juga. Sampai 3 kali ya seperti itu. Tapi Umi Maktum bingung, ini kok orang nganterin ke masjid, dia sendiri kagak masuk ikut sholat ke masjid. Ditanya, kamu siapa? Apa beda agama dengan? Enggak. Lalu siapa? Saya ini setan. Saya sengaja menyelamatkan kamu karena malaikat berkata, aku mendengarnya saat engkau terjatuh kemudian kepalamu berdarah, engkau mau melanjutkan sholat, langkah menuju sholat subuh, saat engkau jatuh saja, kata Allah disampaikan, dikatakan oleh malaikat bahwa Umi Maktum diampuni separuh dosa-dosanya, 50% dosa-dosanya diampuni. Kalau dia terus berjalan kemudian terjatuh lagi lalu sampai ke masjid, maka 100% hilang semua dosa-dosa. Itu yang namanya iblis, namanya setan, kagak mau. Makanya ditolongin biar kagak jatuh lagi. Seolah-olah baik kayak nolongin, padahal dia nggak mau. Memang itu hamba Allah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kita yang namanya setan, yang namanya iblis paling kesal, paling benci dengan orang yang mau duduk di majelis taklim, hadir ke pengajian. Kenapa? Orang itu bisa beriman, bisa berilmu, bisa menyebarkan keimanan dan ilmunya kepada orang lain, ngajak kepada kebaikan, sehingga peluang dia mengajak umat, menyesatkan umat itu sedikit. Makanya paling kesal, musuh besarnya iblis itu, setan itu orang yang suka hadir ke pengajian. Maka digoda benar nih orang yang mau pergi ke pengajian dengan berbagai macam cara, apalagi pengajiannya subuh ya, udah ngantuk, dingin, malas, capek, lelah. Apalagi hari libur kayak gini, enaknya ngurusin tidur, istri udah nungguin di rumah, anak-anak belum pada bangun. Alhamdulillahnya jemaah sekalian sudah hadir di majelis ini. Walaupun mungkin nahan ngantuk, kaki kesemutan, pinggang pegel, dan macam-macam. Itu bayangin aja, itu setan yang menggoda manusia, menggoda kita supaya kagak fokus, kagak khusyuk kita menghadiri taklim. Baik, mudah-mudahan taklim kita ini menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita, menjadi wasilah menambah timbangan berat kebaikan kita dalam kehidupan. Kita lanjutkan kajian kita, masih kitab Nashihul Ibadah. Sampai makalah berapa terakhir kemarin? Ada tandanya kan?
18. Hah? Panggal berapa? Delapan ya? Benar? 18. Baik. Kalau ngaji sebulan sekali emang suka lupa. Ustaz Wahyu mudah ditandai terus kan ya, mudah-mudahan bisa ditandai. Nanti boleh dicoret-coret kan Ustaz Wahyu ya? Nah, boleh bawa pensil Pak atau bawa pulpen yang kecil ujungnya 0,1. Bisa diterjemahin. Sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saminata asyar. Maqalah atau nasihat yang ke-18. Kila dikatakan man tarakaz dzunuba, orang yang meninggalkan zunub. Maksudnya meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Raqaqalhu, maka akan lembut apa hatinya. Orang yang halaman 6 ada lupa. Halaman 6 baris yang ke 12 dari bawah. Adanya di tengah. Halaman ke-6 baris ke-12 dari bawah, adanya di tengah. Al-maqalatus saminah. Ada? Ada ya? Halaman ke-6 baris ke-12 dari bawah, posisinya di tengah. Al-maqalatus saminata asyar. Ada kan? Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saminata asyar. Maqalah atau nasihat yang ke-18. Kila dikatakan man tarakaz dzunuba, orang yang meninggalkan perbuatan dosa, raqaqalhu, maka hatinya itu akan lembut, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, enak nih hati, enak juga badan, dibawa ibadah, dipakai beramal soleh. Kalau hati lembut, nolong orang itu ringan, berinfak bersedekah ringan, sholat malam tahajud ringan, sholat subuh berjamaah juga ringan, hadir ke pengajian itu ringan. Kenapa? Karena hatinya bersih, hatinya tenang, hatinya lembut. Ini hati yang nanti saat dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, yang disebut dengan qalbun salim. Tidak ada nanti dia berakhir harta, anak, al-mal wal banun illa man attaqaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang lembut. Orang kalau ibadah maka hatinya akan lembut. Maksudnya fayaqbalun nasihat. Orang ini bisa menerima nasihat dari orang lain. Kalau dia baca Al-Quran, maka meresap Al-Quran itu ke dalam hatinya. Kalau dia mendengarkan tausiah, ceramah, kajian, masuk ke ilmu ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Kalau dia berzikir, terhanyut dia dalam zikirnya. Kalau dia beribadah, khusyuk dia dalam ibadahnya. Maka di sini jelaskan wa yakhsharu laha, khusyuk dalam ibadah. Begitu Allahu Akbar, karena hatinya bersih, hatinya lembut, hatinya tenang, salatnya khusyuk. Kalau kita kan salat jauh dari kekhusyuan ya, apalagi kalau salat sendiri. Allahu Akbar di rumah, salat zuhur ini udah 4 apa baru 3? Pernah enggak kayak gitu? Hah? Yang namanya nyari kunci 2 jam gak ketemu, begitu sholat zuhur Allahu Akbar, oh di sana. Ingat, makanya usahakan sholat berjamaah di masjid agar apa? Agar terbantu ibadah kita. Karena orang yang sholat berjamaah 27 derajat, 27 kali lipat pahalanya dari orang yang sholat sendiri. Orang yang hatinya lembut
bisa menerima nasihat, khusyuk dalam ibadah. Wa man tarakal haram, dan orang yang meninggalkan sesuatu yang haram. Fil mat'umi, baik apa yang dimakan, wal mablusi, atau apa yang dipakai, wa ghairihima, atau apapun yang kita miliki, baik makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah. Kalau itu kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak haram, enggak halal untuk kita, meninggalkan yang haram bagi kita, wa akalal halala, dan memakan hanya yang halal-halal saja, menggunakan yang halal saja, sopat fikruhu, maka akan cemerlang, akan terang benderang fikrohu, pikirannya. Coba aja kita kalau bapak sholat di sini nih sekarang, tadi khusyuk insya Allah khusyuk ya, karena masih bersih itu hatinya, belum melihat apa-apa, belum melakukan apa-apa, belum ngomongin apa-apa. Keluar duduk di teras masjid bareng-bareng sambil jalan, walaupun habis gaji kan kadang kita nggak sengaja ngomongin orang, main ke mall, ngelihat perempuan nggak tertutup auratnya, pahanya kemana-mana, dadanya kemana-mana. Tiba waktu zuhur sholat, sama nggak tuh khusyuknya saat sekarang sholat subuh dengan nanti saat sholat zuhur? Beda. Begitu mata ini nggak terjaga melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun menurut tingkah kehidupan kita sehari-hari itu dianggap wajar, munasabah melihat seperti itu, tapi tingkat kekhusyuannya itu berbeda. Jangankan yang haram, yang makruh saja, Allahu Akbar. Tapi ini di kantong ada rokok yang memang dimakruhkan kalau nggak diharamkan. Tadi habis ngomongin orang sebelum pergi ke masjid, sebelum masuk ke dalam masjid, beda tingkat kekhusyuannya. Kenapa? Karena tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, menempellah titik hitam dalam hatinya. Kalau itu dilakukan terus, maka titik hitam itu akan bertambah. Titik hitam itu akan terus bertambah, sehingga lama-kelamaan hatinya akan menjadi hitam, menjadi keras. Tapi kalau dia senantiasa iringi dengan ibadah, iringi dengan amal soleh, iringi dengan kebaikan, meninggalkan hal-hal yang haram, maka lama-kelamaan hatinya akan bersih, hatinya akan bersih. Ibarat kaca, kalau kaca itu bersih, maka dia bisa menerima cahaya tembus ke dalam ruangan. Kalau kacanya itu bersih, nggak ada kotoran. Tapi kalau kacanya kotor, banyak debunya, dibiarin dibersihin, kemudian debu itu terus melekat, terus bertambah, terus menumpuk, lama-kelamaan kacanya menjadi gelap, sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Hati manusia juga seperti itu. Maksudnya pikiran yang cemerlang ala masnu'atillahi ta'ala, dia berpikir tentang hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ala ihya'illah, sebagai dilalah, sebagai petunjuk tentang kehidupan, keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khalqa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan ba'dal mauti, setelah kematian. Wa ala wahdatihi ta'ala, kemudian bisa kita merenungkan tentang kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qudratihi, dan tentang kekuasaannya, ketentuannya, wa ilmihi, dan tentang ilmunya, wa zalika,
bi an ta'ammala bi fikrihi, dan yang harus seperti itu memberikan harapan terhadap pikirannya, wa tadabburi bi aqlihi, kemudian memikirkan dengan akalnya, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqahu, menciptakan manusia, min nutfatin, dari setetes air nutfah, air mani, fir rahmi, di dalam rahim, faja'alaha, kemudian menjadikan ya air mani tersebut yang bersatu, air mani perempuan dengan laki-laki, opung dengan sperma di dalam rahim perempuan, alaqatan, dijadikan alaqah, yaitu segumpal darah, summa mudghatan, kemudian berubah dari segumpal darah menjadi segumpal daging, summa khalaqa minha lahman, kemudian dibentuk, dijadikan, diciptakan lahman, daging. Kalau tadi daging yang lunak, sekarang menjadi daging yang seperti melekat. Wa azman, kemudian menjadi tulang. Wa uruqan, kemudian menjadi urat. Wa a'saban, menjadi sendi-sendi. Wa saqallaha, kemudian merobek atau membentuk, sam'an, telinga, pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa aqdaan, dan bagian anggota tubuh, summa sahalal khuruja lil janin min batni ummihi, summa sahala, kemudian Allah lah yang memudahkan apa al khuruja, keluarnya, lil janin, bagi janin, min batni ummihi, dari perut ibunya, dari rahim ibu. Kalau orang pikirannya terang, hatinya bersih, dia bisa memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dari kitab suci Al-Qur'an, pedoman hidupnya, bahkan ayat-ayat kauniyah dari alam jagat raya dia bisa membacanya, termasuk bagaimana proses penciptaan manusia. Dia bisa mengambil hikmah pelajaran dari sana tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, termasuk Allah yang menciptakan manusia dari setetes air yang hina, berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dibentuk menjadi anggota tubuh. Allah jadikan penglihatan, pendengaran. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang hatinya tak bersih, pikirannya tak terang, enggak akan dia bisa menemukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Bahkan yang mengeluarkan bayi dari rahim ibunya, hakikatnya ya, walaupun ibu yang denya, ibu yang berjuang mati-matian, tapi hakikatnya yang mengeluarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Min batni ummihi, dari perut ibunya. Maka orang-orang dulu tuh, kalau ada seorang ibu kemudian dia hamil tua begitu usia 9 bulan, susah mengeluarkannya, melahirkannya, atau ada masalah saat lahir, enggak kepalanya duluan, kakinya. Kalau kakinya duluan kan kadang repot katanya ya, apalagi yang keluar kakinya satu duluan, enggak dua-duanya. Kalau kepalanya duluan kan gampang, tinggal ditarik. Kalau susah juga tinggal dikasih HP biar diburu-buru keluar gitu, ngerebut iklan. Kalau dulu jarang, apa tuh kalau dibelah gitu ya, di sesar tuh jarang. Kalau sekarang kan susah dikit sesar, susah dikit sesar. Dulu enggak. Nah orang dulu biasanya minta ke kiai, minta ke ustaz, minta apa? Minta didoain, ya minta air nih supaya istri saya mudah melahirkan. Kenapa? Karena hakikatnya yang memudahkan mengeluarkan janin dari rahim seorang ibu itu bukan dokter, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat. Cuman sayang kita ini suka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan, sakit, kemudahan itu semuanya dari Allah. Kalau kita sakit, misalkan sariawan
Kalau kita sakit misalkan doyan kena tipes, yang kita ingat dokter duluan, Pak Allah duluan. Pasti kita pengen buru-buru dokter. Wah ini bahaya nih DPD nih. Wah ini bahaya nih tipes nih, kalau nggak buru-buru dokter bisa lewat. Dia lupa bahwa hakikat kesembuhan itu bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan sehat. Minta kepada Allah. Oh kalau gitu Pak Ustaz nggak usah datang ke dokter. Wajib, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar. Tapi saat kita minum obat, saat kita datang ke dokter, kemudian kita sembuh, jangan ada keyakinan yang menyembuhkan kita itu obat ataupun dokter. Karena yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter sama obat hanya wasilah saja, perantara saja. Karena likulli syai'in sababun, segala sesuatu itu pasti ada proses, ada sebab. Sama dengan orang lain. Ya, dokter nggak bisa membantuin, hanya wasilah saja. Apalagi bapak-bapak nggak bisa membantuin istrinya melahirkan, paling ngasih motivasi. Mau bantuin apa coba? Ikut urut nggak bisa, ikut ngeden apalagi nggak tahu apa yang keluar kalau dia ngeden juga nggak bisa. Maka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alhamahu irdoa sadi. Kemudian Allah juga yang mengilhamkan kepada si bayi untuk menyusui ibunya. Saat melahirkan kan, si bayi setelah dipotong ari-arinya udah beres, itu langsung diletakkan ke tubuh ibunya kan, didiamin gitu. Nah itu walaupun dia baru keluar dari perut, dari rahim, itu bisa mencari, bisa mencari bentil susu ibunya itu dengan sendirinya. Apakah dia bisa kayak gitu langsung diajarin, langsung dilatih? Enggak, tapi Allah ilhamkan kepada bayi tersebut. Kalau dia lapar, nangis, dia begitu dikasih ASI sama ibunya, diam dia. Siapa itu yang mengajarkan? Kalau dia lapar nangis, kalau dia pengen BAB nangis, pengen kencing nangis, siapa itu yang mengajarkan? Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bayi tersebut. Wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnan. Saat kejadiannya itu enggak ada gigi pada si bayi. Summa anbatalahul asnana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan gigi. Summa asqataha. Kemudian gigi itu ompong. Ya, wa azalaha. Kemudian menghilang, tumbuh lagi inda sab'i sinin, tatkala usianya 7 tahun. Summa a'ad ha marratan, dan itu berkurang 2 kali. Ya, tumbuh gigi, copot sampai usia 7 tahun, kemudian tumbuh lagi. Itu sebutnya gigi pertama. Gigi apa sebutannya? Gigi susu ya. Itu sampai habis dulu kan? Sampai habis semua enggak? Sampai habis semua. Usia 7 tahun itu udah selesai, nanti tumbuh lagi semua, baru lagi. Nah kalau itu udah yang kedua kali dia tumbuh, ompong tuh nggak bakal tumbuh lagi. Kalau bapak sekarang nih giginya ompong, nggak bisa tumbuh lagi selamanya. Siapa itu yang menumbuhkan? Siapa yang membatasi kalau gigi itu tumbuhnya cuma 2 kali? Bahkan rambut dalam tubuh kita, kalau rambut yang di kepala ini kok panjang terus menerus, sudah kita potong, digunting, bawa ke salon, tumbuh lagi, panjang lagi, digundurin, tumbuh lagi, tidak terbatas dia. Tapi kenapa kalau bulu yang diketek yang di bawah ini cuma segitu-gitu aja, walaupun nggak pernah kita bawa ke salon kan? Siapa itu yang menentukan itu? Itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menumbuhkan gigi, memanjangkan rambut. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan.
min sigorin ila kibarin. Bahkan tingkah laku manusia itu berubah dari kecil sampai dengan besarnya, dari muda sampai dengan tuanya. Wa min syababin, dari mudanya, ila haramin, sampai dengan tuanya. Itu Allah yang menentukan bagaimana saat dia lahir dalam keadaan lemah, tumbuh menjadi remaja, dewasa, tubuhnya kuat, kemudian menjadi tua, melemah lagi. Pola pikirnya pun berubah, kedewasaannya, kebijakannya berubah, emosionalnya berubah. Antara pemuda dengan orang yang sudah tua, antara yang masih kecil dengan yang sudah besar. Wa min sihatin ila saqami, bahkan dari yang sehat menjadi sakit. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqiz, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya membuat manusia itu tidur, setelah tidur lalu terbang. Bapak suka nggak merenungkan saat mau tidur, kira-kira pasti nggak kita itu bakal bangun? Kita mau tidur nih, ya, kita renungkan, kita merefleksi diri tentang kehidupan kita. Saat kita tidur, ya, ada nggak yang menjamin diri kita bahwa kita bakal bangun? Nggak ada. Tapi ternyata yang menidurkan Allah, yang membangunkan juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis, kalau orang sedang mimpi, ruhnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bangun, dikembalikan kepada jasadnya. Maka tidak menutup kemungkinan, kata ulama-ulama hikmah, tatkala orang bermimpi ruhnya itu bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal, berarti misalkan mimpi bertemu dengan orang meninggal, berarti itu memang benar-benar dia bertemu dengan orang-orang yang sudah tiada. Beda juga kamu itu cuma bunga mimpi doang, atau gimana? Itu kan beda pendapat. Tapi menurut ulama hikmah ada yang berpendapat kalau kita bertemu dengan orang yang meninggal di dalam mimpi kita, karena ruh itu ada dalam kekuasaan Allah, bisa jadi kita itu memang bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Wa kadhalika sururuhu, wa kadhalika sururuhu, kemudian juga dengan rambutnya, wa azfaruhu, dan dengan kuku-kukunya. Kullama saqata minha, ada yang rontok, ada yang patah, ya. Roja ila makanan, kemudian kembali lagi, tumbuh lagi. Wa kadzalikal lailu, begitu juga halnya dengan malam. Wan naharu, dan siang. Wayatanawabani, yang bergantian antara malam dengan siang silih berganti. Kullama dhahaba ahaduhuma, kedua-duanya itu yang satu pergi, ya, ja'al akhar, yang satu datang. Wa kadhalika syamsu wal qamar, demikian pula dengan matahari dan bulan. Wan nujum, dan bintang. Wasahab, dan awan. Wal mataru, dan hujan. Kulluha najibu wa tadhhab, semuanya datang dan pergi silih berganti, itu atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah tuh yang namanya bulan datangnya siang hari, atau matahari kesiangan dia nongolnya karena ngantuk lelah, enggak. Kenapa? Itu udah diatur oleh Allah SWT. Atau bentrok nih jadwalnya, kayak jadwal pengajian kalau minggu-minggu kelima itu kan rada ribet. Saya malam telepon ke Ustaz Amir di Gunung Putri, itu